warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kalian sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Kalian juga sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar, dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kamu akan bermain memukul bola. Cara memukul bola. Pertama, badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka. Kemudian pandangan ke arah datangnya bola. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila kidal, pemukul dipegang tangan kiri. Langkah yang keempat, kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Teruslah berlatih agar kalian terampil memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Anak-anak, tahukah kalian tentang kelelawar? Mari kita pelajari tentang kelelawar. Anak-anak, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kemudian kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Itu tadi tentang kelelawar. Nah, sekarang apakah kalian tahu tentang hiu gergaji? Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Setelah kalian menyimak bacaan tentang hiu gergaji yang berjumlah 2 paragraf, mari kita cari tentang ide pokok dan kesimpulan di setiap paragraf. Di paragraf pertama, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Untuk ide pokoknya, asal dari hiu gergaji. Sedangkan kesimpulan dari paragraf tersebut adalah hiu gergaji berasal dari Danau Sentani, Papua. Sekarang kalian perhatikan paragraf kedua. Setelah kalian perhatikan, kalian cermati, kita akan mencari ide pokok. Ide pokok paragraf kedua adalah jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya.
Sedangkan kesimpulan di paragraf kedua adalah gigi hiu gergaji berjumlah 14 sampai 22 digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji bisa berenang dengan cepat. Untuk kesimpulan, anak-anak dapat membuatnya dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang kalian perhatikan dan simak cerita berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Sekarang, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Tentunya sikap Benny tidak baik karena mengambil terlalu berlebihan. Dikhawatirkan nanti tidak habis, kemudian akan mubazir dan terbuang percuma. Sedangkan apa pendapatmu tentang sikap Siti? Tentunya sikap Siti sangat baik karena mengambil tidak berlebihan sehingga tidak terbuang sia-sia. Sedangkan apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo tadi sikapnya mengingatkan kepada temannya Benny yang mengambil berlebihan. Tentunya sikap Edo ini baik karena sebagai teman kita harus saling mengingatkan untuk sebuah kebaikan. Mengingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Jadi sikap pemborosan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Demikian tadi anak-anak belajar kita hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.